Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Wirayasa, NPM 130110190044. Saya mendapatkan sesi laboratorium activity Selasa pagi dan juga saya merupakan tutor 14. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan juga mengidentifikasi mengenai struktur anatomi dari jantung. Nah, yang kali ini saya akan menggunakan yaitu jantung ayam, dan dimana saya sudah menyiapkan jantung ayam dan juga saya tentunya sudah memakai sarung tangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bagian-bagian dari jantung ayam itu sedikit mirip dengan jantung manusia, sehingga kita bisa memulai latihan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi jantung ayam. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa fungsi dari jantung adalah untuk memompa dan juga menerima darah, di mana jantung akan memompa darah ke seluruh bagian tubuh dan juga kepada paru-paru. Nah, jantung itu sendiri dia memiliki beberapa lapisan, yaitu ada perikardium, miokardium, dan juga endokardium. Di mana perikardium itu bagian luar, kemudian juga miokardium bagian tengah, dan juga endokardium adalah bagian dalam dari jantung. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai external features, kemudian juga chambers, dan juga yang terakhir adalah bagian-bagian dari internal dari jantung ayam itu sendiri. Nah, oke, baik, di sini sudah terdapat jantung ayamnya, di mana jantung ayam itu sendiri dia tampak seperti trapezoid. Selain itu, jantung itu bentuknya piramid bersisi 3, di mana kita lihat pada bagian ini itu adalah bagian apexnya. Kemudian juga di sini adalah bagian base atau yang sering disebut sebagai posteriornya. Kemudian juga terdapat 4 permukaan, di mana 4 permukaan itu biasanya kita menyebutnya sebagai sternokostal, yaitu pada bagian anteriornya yang dibentuk oleh ventrikel kanan, kemudian juga dibentuk oleh diafragma pada bagian inferiornya yang merupakan dibentuk oleh ventrikel kiri dan juga dibentuk juga oleh ventrikel kanan. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa jantung itu terdiri dari beberapa chamber ya, atau beberapa kotak-kotak lah, dimana chamber itu atau beberapa ruangan, seperti yang kita tahu bahwa chambernya itu ada 4. Yang pertama ada atrium, ada ventricle. Atrium itu yang atas, ventricle itu yang bawah. Nah, dimana yang sebelah sini adalah disebut sebagai right atrium. Jadi dibalik ya. Ini walaupun sebelah kiri, sebetulnya kan kalau di posisi orang ini sebelah kanan, di posisi orang yang memiliki jantungnya gitu. Maka disebut sebagai right atrium. Kemudian ini tentunya adalah left atrium, di bawahnya ada left ventricle, dan tentunya sebelah sini adalah right ventricle. Nah, atrium itu fungsinya adalah untuk menerima darah baik dari left atrium itu sendiri maupun right atrium itu sendiri. Dia sama-sama fungsinya adalah untuk menerima darah. Sedangkan untuk ventricle itu fungsinya adalah untuk memompa darah. Nah, oke. Jadi fungsinya adalah atrium itu untuk menerima, sedangkan ventricle itu adalah untuk memompa. Nah, kemudian perbedaannya apa sih sebelah kanan dan juga perbedaan yang sebelah kiri? Nah, yang sebelah kanan ini dia membawa atau menerima darah kotor, atau biasa darah kotor itu dia yang mengandung karbon dioksida. Sementara pada bagian sebelah kiri itu dia akan memompa atau menerima darah yang mengandung oksigen atau sudah teroksigenasi. Nah, jantung juga memiliki arteri, di mana yaitu ada arteri coronary artery, atau yaitu dia pada bagian sebelah sini. Nah, kemudian juga ada arteri yang sangat mencolok di sini, arteri yang sangat besar. Tentunya kita tahu ini disebut sebagai aorta atau arteri yang paling besar. Kemudian bagian dari sebelah sininya kurang lebih nanti akan ada pulmonary artery, kemudian juga pulmonary trunk, dan tentunya juga ada pulmonary vein. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat struktur internal dari jantung ayam, di mana struktur internalnya yang ini adalah right atrium, kemudian ini left atrium, yang ini adalah left ventricle, kemudian yang ini adalah right ventricle. Nah, di mana struktur internal dari jantung ayam itu sendiri memiliki katup-katup, di mana fungsi dari katup itu sendiri adalah untuk menjaga aliran darahnya itu tetap ke satu arah. Artinya ketika jantung itu memompa darah ataupun menerima darah,
itu arahnya selalu ke arah yang sama gitu, dan juga dia tidak berbalik lagi, artinya dia tidak, ketika sudah dipompa tidak balik lagi ke belakang dengan adanya katup-katup itu sendiri. Nah, kemudian katup itu sendiri ada 4 katup, di mana ada katup pulmonal yang dimana dia akan ke arah paru-paru, kemudian juga ada katup aorta yang tentunya ke arah aorta, kemudian juga ada katup trikuspid dan juga ada katup bikuspid. Di mana katup bikuspid ini atau sering disebut sebagai mitral valve itu dia berada antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri, sedangkan katup trikuspid itu berada antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Mungkin hanya itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.